dimanapun dan kapanpun kita akan selalu meninggikan Tuhan kita, karena dialah Yesus yang termulia. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Kita mau lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Kita mau nyanyikan dengan iman kita. To God be the glory, to God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yang paling keras, paling dahsyat untuk Tuhan kita. Mulia nama-Mu. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat. Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang setia, yang selalu ada untuk kami, tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Amin.
Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Bagi kebanyakan orang yang pernah bepergian naik pesawat, selain menempati tempat duduk yang sesuai dengan nomornya, dapat pula menggunakan kabin untuk menaruh barang bawaannya, menikmati makanan yang tersedia, maupun memakai ruang toilet apabila memang memerlukannya.
Kesemuanya itu merupakan fasilitas yang disediakan bagi para penumpang. Namun ada satu ruangan yang bukan merupakan fasilitas bagi penumpang, di mana tidak boleh sembarangan orang masuk, yaitu ruang kokpit. Hanya para kru yang berhak saja yang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Mengapa demikian? Karena di dalam ruang kokpit itu tersedia semua peralatan dan perlengkapan penting yang diperlukan oleh pilot dan co-pilot untuk mengemudikan, mengarahkan, dan mengendalikan pesawat tersebut. Mengatur landing dan take off di landasan, memposisikan pesawat parkir dengan benar, dan memegang kontrol selama penerbangan agar perjalanan dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oleh karena itu, ruang kokpit tersebut diberi tulisan dilarang masuk. Karena kalau ruang kokpit tersebut diambil alih orang yang tidak seharusnya, maka dapat membahayakan perjalanan dan semua penumpang. Dengan kata lain, ruang kokpit tersebut dijaga dengan sangat ketat. Prinsip yang sama yang dinasihatkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Di situ ditulis tentang 4 hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Karena 4 hal tersebut akan menentukan masa depan dari hidup kita. Bagaimana keadaan masa depan kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjaga keempat hal tersebut. Bahkan apakah masa sukar yang sedang kita lewati sehubungan dengan wabah yang sedang melanda dunia saat ini akan meruntuhkan kehidupan kita atau sebaliknya akan kita lewati dengan kemenangan sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap keempat hal tersebut. Apakah keempat hal yang harus kita jaga tersebut? Yang pertama adalah hati kita. Di dalam ayat 23, disebut bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Alasan dari hal itu telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari hal yang kedua yang harus kita jaga dalam hidup kita, yaitu mulut kita. Hal ini ditulis di ayat 24. Sedangkan 2 hal yang lainnya yang ditulis di ayat 25 sampai 27 akan kita bahas secara berturut-turut pada minggu-minggu yang akan datang. Untuk melihat mengapa kita perlu menjaga mulut kita dan bagaimana kita harus melakukannya, mari kita baca terlebih dahulu Amsal pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 24. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Di dalam ayat 24 diingatkan bahwa kita harus menjaga mulut kita, yaitu kata-kata perkataan yang kita ucapkan dengan mulut kita. Diistilahkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 24 itu adalah buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau disederhanakan, artinya adalah hendaklah mulut kita tidak mengucapkan kebohongan dan kata-kata yang licik. Atau lebih tegasnya, hendaklah mulut kita mengucapkan kata-kata yang jujur dan tulus. Jujur
artinya apa adanya. Ya artinya ya, tidak artinya tidak. Itulah yang diistilahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai membuang mulut serong. Tulus artinya tidak mengandung niat jahat di dalamnya. Bukan kata-kata yang licik atau yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia diistilahkan sebagai bibir yang dolak-dalik. Singkat kata, kita harus menjaga kata-kata yang kita ucapkan. Tentu di zaman sekarang menjaga kata-kata ini termasuk juga menjaga perkataan yang kita sampaikan dalam bentuk tulisan. Tulisan di media sosial, tulisan di WhatsApp, dan berbagai media komunikasi lainnya. Mengapa kita perlu menjaga mulut kita, menjaga kata-kata kita, menjaga perkataan kita? Dengan memperhatikan berbagai nasihat lainnya yang Allah utarakan di dalam kitab Amsal, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu menjaga perkataan kita. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, karena kata-kata kita akan mempengaruhi hidup kita. Bagaimana keadaan kita, baik di masa kini maupun di masa depan, sangat dipengaruhi oleh kata-kata yang kita ucapkan. Sebab pengaruh suatu kata-kata sangatlah ditentukan oleh siapa yang mengucapkannya. Semakin kita mempercayai orang yang mengucapkannya, maka semakin besar pengaruh kata-kata orang tersebut terhadap diri kita. Sebagai contoh, ketika saya sedang mengalami masalah dengan kesehatan jantung saya, kepada siapa saya akan meminta nasihat? Saya akan meminta nasihat kepada dokter spesialis jantung, atau saya meminta nasihat kepada seorang montir mobil? Jelas untuk hal ini saya akan minta nasihat kepada dokter spesialis jantung. Maukah saya jika jantung saya ditangani oleh seorang montir mobil? Ya tentu tidak. Untuk urusan merawat dan membongkar mesin mobil, saya akan minta nasihat kepada montir mobil. Namun untuk masalah merawat dan mengoperasi jantung, saya percayakan kepada seorang dokter spesialis jantung. Apa yang dokter nasihatkan tentang jantung akan lebih saya turuti daripada nasihat yang disampaikan oleh seorang montir mobil. Sebaliknya, kalau untuk urusan mobil, kemungkinan saya akan lebih menuruti nasihat seorang montir dibandingkan nasihat seorang dokter. Singkat kata, semakin kita mempercayai seseorang, semakin besar pengaruh yang bersangkutan pada diri kita. Hal ini juga berjalan seiring dengan pengenalan kita terhadap yang bersangkutan. Semakin kita mengenal seseorang dengan baik, maka kemungkinan kita akan semakin percaya kepada dirinya. Dan akibatnya semakin besar pengaruh yang bersangkutan terhadap diri kita. Nah, berbicara tentang mengenal seseorang, seyogyanya orang yang paling kita kenal di antara semua orang adalah diri kita sendiri. Kita lebih mengenal diri kita dibandingkan kita mengenal orang lain. Karena kita dapat membaca pikiran kita sendiri, sedangkan pikiran orang lain belum tentu dapat kita baca. Kita dapat mengetahui niatan hati kita, sedangkan niatan hati orang lain belum tentu kita ketahui. Karena kita sangat mengenal diri kita sendiri, tentu betapa besar pengaruh kata-kata yang kita ucapkan terhadap diri kita sendiri. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya setiap hari kita berbicara kepada diri kita sendiri. Sementara kita berpikir, sesungguhnya kita sedang berbicara pada diri sendiri. Coba pikir sejenak. Ketika kita sedang berpikir, bahasa apa yang kita gunakan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali, bahasa Jawa, atau bahasa yang lain? Ya, tentu saat kita berpikir kita menggunakan bahasa tertentu. Itulah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara kepada diri kita sendiri.
Setiap hari, berapa jam kita berbicara kepada diri kita sendiri? Apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri? Nah, sekarang tentu kita dapat memahami betapa besar pengaruh dari kata-kata yang kita ucapkan pada diri kita sendiri. Itu sebabnya di dalam Amsal, pasal yang ke-20, Amsal, pasal yang ke-18, ayat yang ke-21, ditulis seperti demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan matinya semangat juang kita dikuasai oleh lidah kita. Apa yang kita gemakan, artinya apa yang kita ucapkan akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Kalau di tengah-tengah masa sukar yang kita ucapkan itu adalah saya akan gagal, saya tidak mungkin berhasil melewati masa sulit ini, usaha saya pasti akan hancur berantakan. Kalau itu yang terus kita gemakan, kalau itu yang terus kita ucapkan, kalau itu yang terus kita pikirkan, maka kita akan memakan buahnya. Apa buahnya? Yaitu semangat juang kita akan luntur dan hidup kita akan lumpuh. Namun kalau di tengah masa sukar yang tidak mudah ini, kita mengikuti perintah Tuhan kepada Yosua, yaitu ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan kota Yeriko dan menduduki negeri Kanaan, maka iman kita akan bangkit oleh pertolongan Tuhan dan kita akan meraih hari depan yang Dia janjikan. Perintah Tuhan kepada Yosua yang dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 yang merupakan ayat favorit saya. Yosua pasal 1 ayat 8 yaitu dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya ulangi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perkataan dari firman Tuhan senantiasa menguatkan iman kita. Iman kita timbul dan bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Bukan memperkatakan kata-kata yang justru melemahkan iman kita sendiri. Bukan kata-kata yang mengutuki diri kita sendiri. Ingat, banyak orang yang suka mengutuki dirinya sendiri dengan berkata, aku ini bodoh sekali, aku ini pasti gagal, aku pasti tidak akan berhasil. Bukan itu yang Allah perintahkan kepada Yosua. Bukan kata-kata negatif yang melemahkan diri sendiri, bukan. Perhatikan apa yang Allah perintahkan kepada Yosua. Kalimat berikutnya berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan ini ya, baca kalimat berikutnya bersama dengan saya dengan suara yang nyaring. Ucapkan dengan suara yang kuat sampai diri kita mendengarnya. Ucapkan itu sampai surga mendengar apa yang kita sampaikan dari firman Tuhan ini. Bersama-sama kita katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita di dalam melewati perubahan musim karena wabah ini sangatlah ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan adalah firman Tuhan, kemudian kita merenungkannya, dan selanjutnya kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka keberhasilan dan keberuntungan akan kita alami. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, katakan amin. Dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan ini,
praktekkan waktu teduh yang selama beberapa minggu ini telah kita bahas. Jangan menunda-nunda, lakukan dengan segera, praktekkan itu dan alami janji Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 tadi, yaitu perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kita harus menjaga kata-kata kita. Karena kata-kata kita, baik itu secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, termasuk dalam bentuk pikiran yang kita renungkan, akan mempengaruhi hidup kita. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, sekarang masuk ke alasan yang kedua. Mengapa kita harus menjaga kata-kata kita? Karena kata-kata kita mempengaruhi hidup orang lain. Bukan hanya kata-kata kita akan mempengaruhi hidup kita, tetapi juga akan mempengaruhi orang lain. Sebagaimana kata-kata kita itu akan menentukan keadaan kita di masa kini maupun di masa yang akan datang, hal yang sama akan terjadi dengan diri orang lain. Ingat, kata-kata kita sangat besar pengaruhnya. Untuk membuktikannya mudah saja. Apabila saya berkhotbah di depan banyak orang secara langsung di dalam sebuah gedung, saya berkata kepada mereka begini, coba perhatikan apa yang saya katakan. Silahkan seluruh jemaat bangkit berdiri dari tempat duduknya. Saya dapat pastikan 100% dari jemaat pasti akan yang mengikuti khotbah itu akan bangkit berdiri. Nah, kalau jumlah mereka yang mengikuti ibadah saat itu 100 orang, maka 100 orang akan terangkat dari tempat duduknya karena kata-kata saya. Kalau jumlah mereka ada 200 orang, maka 200 orang akan terangkat dari tempat duduknya. Kalau semisalkan jumlah mereka 1000, maka dengan kata-kata saya dapat mengangkat 1000 orang itu dari tempat duduk mereka. Kalau semisalkan berat tubuh rata-rata jemaat itu adalah 60 kg, maka berarti dengan menggunakan kata-kata saya dapat mengangkat 60 kg kali 100, yaitu 6 ton. Kalau saat itu yang mendengar perkataan saya 100 orang. Atau 60 kg kali 1000, yaitu 60 ton. Kalau yang mendengar kata-kata saya adalah 1000 orang. Suatu jumlah yang jauh melebihi kemampuan saya secara jasmani untuk mengangkatnya. Jangankan mengangkat 6 ton, apalagi 60 ton, untuk mengangkat benda seberat 600 kg saja, saya tidak mampu melakukannya dengan otot-otot lengan saya. Namun hal itu dapat saya lakukan hanya dengan kata-kata saya. Artinya, jangan anggap remeh dampak dari kata-kata yang kita ucapkan. Pengaruhnya sangat luar biasa besar. Pengaruhnya besar terhadap diri kita maupun orang lain yang mendengarnya. Apakah dengan demikian saya bermaksud bahwa kata-kata itu memiliki kuasa seperti suatu mantra? Mantra yang diucapkan oleh seorang tukang sulap yang berkata kepada topi kosong, yaitu abrakadabra, lalu dari dalam topi yang kosong itu tiba-tiba muncul atau keluar seekor kelinci. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk berkata bahwa kalimat-kalimat yang kita ucapkan adalah bertuah atau memiliki kekuatan gaib seperti mantra. Saya tidak berkata maupun mengajarkan hal itu. Namun Alkitab sendiri mengajar agar kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Karena apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi diri kita dan orang lain. Ada banyak sekali nasihat seperti itu di dalam kitab Amsal. Salah satunya adalah di dalam Amsal pasal yang ke-12, ayat 18. Berbunyi demikian.
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang lancang mulut, artinya orang yang berbicara tanpa berpikir terlebih dulu, akan melukai hati orang yang mendengarnya. Namun kalau orang itu tidak asal bicara, dan kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata yang penuh dengan hikmat, maka apa yang dia ucapkan itu akan membawa kesembuhan bagi orang yang mendengarnya. Bukannya menciderai perasaan orang, namun akan membangkitkan semangat, memulihkan iman, dan menyembuhkan kehidupan orang yang mendengarnya. Itu sebabnya di dalam masa yang tidak mudah ini kita harus semakin berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan asal bicara, baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Nah, ada nasihat yang berkata demikian. Berpikirlah 10 detik sebelum mengucapkan kata-kata yang hendak Anda katakan. Maksudnya, kita perlu berpikir dulu sebelum mengatakan sesuatu. Jangan asal ngomong, jangan asal nyeplos. Karena perkataan kita itu bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya tanpa dapat dihentikan di tengah jalan. Sekali lagi, jagalah perkataan kita. Karena kata-kata kita akan mempengaruhi hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Sekarang alasan yang ketiga. Mengapa kita harus menjaga kata-kata kita? Sebab kata-kata kita mengungkapkan isi hati kita. Sesungguhnya apa yang menjadi isi hati kita akan terungkap dari kata-kata yang kita ucapkan. Di dalam kitab Amsal hal ini diutarakan berulang-ulang. Saya akan mengutip salah satu dari kitab Amsal tersebut, yaitu yang ditulis di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-23, berbunyi demikian. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Artinya, keadaan hati seseorang sangat mempengaruhi kata-kata yang diutarakannya. Kalau hatinya bijak, maka kata-kata yang diucapkan oleh orang tersebut adalah kata-kata yang berakal budi. Hal ini menjelaskan bahwa untuk menjaga perkataan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mengisi hati kita dengan hal-hal yang bermutu. Sebab kalau hati kita penuh dengan hal-hal yang bermutu, maka perkataan kita pun akan menjadi bermutu. Oleh karena itu, perkaya hati kita dengan firman Tuhan. Perkaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan firman Tuhan, agar perkataan kita juga menggemakan firman Tuhan. Sekali lagi, semua itu harus dimulai dari hati kita. Kalau kita mengisi hati kita dengan kebenaran yang membuat kita berhikmat, maka kata-kata yang kita ucapkan juga akan penuh hikmat. Kalau kita mengisi hati kita dengan kasih yang membangkitkan belas kasihan, maka kata-kata yang kita ucapkan dapat menghiburkan orang lain. Singkat kata, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga mulut, bibir atau lidah kita dengan menjaga hati kita. Perkataan atau lidah yang digambarkan oleh Yakobus di dalam suratnya, yaitu surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 3-13, dikatakan perkataan atau lidah itu seperti kemudi atau rudder. Kemudi yang kecil yang mengarahkan tujuan dari sebuah kapal yang besar. Kemudi yang harus kita jaga dan kendalikan karena itu akan menentukan kehidupan kita. Baik di masa kini maupun di masa depan. Dan yang akan mempengaruhi kehidupan banyak orang.
kita jaga melalui memenuhi hati kita dengan hikmat Tuhan, yaitu firman-Nya. Di sini pentingnya bagi kita untuk melakukan ibadah harian. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, pagi, siang, dan malam. Setiap kali kita memberikan atau menyediakan waktu 5-10 menit untuk bersekutu dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya. Ingat apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Mazmur pasal 1. Orang tersebut akan hidup bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebagai akibat, pohon itu daunnya tidak akan pernah layu, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan kepada orang yang hidup seperti itu, Tuhan berjanji apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Saya akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Sementara kita menyanyikan pujian, buka hati kita kepada Tuhan Yesus, Sang Hikmat Ilahi, yang menjamin masa depan kita. Bawa seluruh beban dalam kehidupan kita kepada Dia. Dia sanggup membuka jalan di saat kita menghadapi jalan buntu. Hikmat, kasih, kuasa, dan kesetiaannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kita mempunyai masa depan yang tidak akan mengecewakan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami yang pernah salah dalam perkataan. Jamalah hati dan baharuilah batin kami, agar kami memiliki hati yang berkenan kepadamu. Hanya dengan demikian maka perkataan yang kami ucapkan dapat menjadi berkat bagi diri kami maupun orang lain. Tuntunlah hidup kami berjalan dalam terang firman-Mu. Karena hanya di dalam terang-Mu kami melihat terang. Sehingga jalan hidup kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Karena Engkau tidak pernah tersesat maupun menyesatkan orang yang percaya kepadamu. Kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu tak terbatas, sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Oleh karena itu dari segala yang baik yang Engkau janjikan kepada umat-Mu, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya akan Kau genapi indah pada waktunya. Bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah timbul dari hati kami, Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi orang yang berharap kepadamu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami dalam segala daya upaya untuk mengatasi pandemi ini. Mohon hikmat Tuhan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Anugerahilah keberhasilan dalam menemukan vaksin yang tepat. Pulihkanlah kesehatan para pasien yang dirawat. Dan lindungilah para tenaga medis yang terus berjuang di garis depan. Jemaat yang Tuhan kasihi, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu dan diberkatilah engkau dalam studimu. Diberkatilah anggota keluargamu dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat Tuhan, diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Allah mengaruniakan penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungannya dalam kehidupanmu. Dan mengulurkan tangan pertolongannya yang ajaib dalam setiap pergumulan yang engkau hadapi. Sehingga mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.